Hai. Kita menunggu teman-teman yang join dulu ya. Udah ada yang join. Halo kakak Ika, selamat bergabung kak. Selamat bergabung. Ada kakak Anita Sitohang. Hai kak Anita. Rupa-rupanya orang mana nih si Tohang nih? Oh iya ya. Boleh nih di komen-komen kak asalnya dari mana? Salam kenal kakak, salam kenal juga kakak Ani Sitohang. Dari mana sih kak Sitohang? Kayak nggak asing gitu, marganya tuh mana ya Sitohang? Mana ya, daerah-daerah Medan kah? Iya, Medan kak. Ada bermuara. Wah, namanya keren. bermuara bernadia. Ini apa nih? Saudaranya? Oh Sumatera. Oh, Sumatera. Tapi sekarang tinggal di Jakarta. Oh, pantas. ya. Sumatera rupanya. Ya, dari Medan. Benar, dari Medan. Asalnya dari Medan tapi sekarang domisilinya di Jakarta gitu ya kak ya. Anak Jaksel apa? Oh. Mana nih kak? Jaksel atau mana nih kak? Jakartanya Jakarta mana nih kak? Jaksel banget nih gua. Ajak teman-temannya aja kak untuk join di live-nya The Voice of Betul. Academy nih. Karena nanti kita bakal seru-seruan banget Yes. dengan materi yang berbeda tentunya. Iya, nanti kita bakal live bareng sama siapa nih Kak Gaby? Jadi nanti ada lelaki tampan yang bakal menemani kita pada siang hari ini. Betul. Nanti kita akan live bareng sama dua teman-teman kita dari tim Indo Voice Over juga. Betul. Dan mereka dari sound engineer nih. Yes. Nanti kita akan bahas tuntas ya mengenai audio, bagaimana cara rekamannya, semua akan dibahas di live pada siang hari ini. Makanya jangan sampai ketinggalan. Betul. Juga jangan lupa kalau misalkan nanti teman-teman tuh mau tanya-tanya gitu ya, kepo-kepo soal recording voice over yang benar gimana, biar suaranya jernih, biar suaranya bagus, itu boleh banget teman-teman di-keep dulu ya, ditulis-tulis dulu nanti mau tanya-tanya apa. Nanti setelah kita join sama kakak-kakak sama teman-teman kita sih. ya, sama mas-mas itu ya. Nanti kalian boleh ditanyakan seperti itu. Betul. Karena dari kemarin-kemarin cukup banyak ya pertanyaan mengenai sound, terus gimana Betul. cara rekaman di rumah, Yes. dan lain sebagainya. Cukup banyak pertanyaan yang kita dengar. Yang akan kita bahas sekarang. Kita akan kupas tuntas. Betul. Ini nanti. Betul. Makanya ajak-ajak teman-temannya, saudara-saudaranya yang kepo tentang dunia voice over gitu ya, atau punya cita-cita gitu. Ya, betul. Punya cita-cita untuk menjadi talent profesional. Yes. Bisa join aja di live-nya The Voice Over Academy. Karena kita juga nggak lama nih kak waktu untuk live-nya. Betul banget, kita cuma nggak ada 1 jam ya mungkin ya. Jadi nanti kerasanya sebentar banget kak. Betul banget. Tapi ini sambil nunggu teman-teman ya, sambil nunggu teman-teman yang join. Apakah kita akan invite langsung? Boleh untuk SE melihat kita muka tercakepnya mereka. Boleh langsung Oke, aja siap, kak. siap. Ayo kita langsung undang. Persiapkan diri kalian guys. Aku juga nggak sabar nih. Waduh. Oke. Wah. Halo. Selamat siang. Halo. Kompak banget ya. Kedengeran nggak suaranya nih? Kedengeran aman. Mantap. Oke. Boleh diperkenalan dulu kali ya, supaya teman-teman yang lain itu juga mengenal nih siapa sih dua orang di sini gitu kan. Di balik layar suara-suara yang indah itu, editornya gitu ya, Betul. editingnya siapa? Silakan perkenalkan diri terlebih dahulu, dua mas-mas, dua cowok-cowok ganteng yang ada di sana. Aduh. Oke, halo teman-teman semua. Kenalin, kami adalah sound engineer dari Indo Voice Over. Di sini ada aku, Anin, dan sebelahku ada partnerku tercinta. Wih. Bahaya ya. Takut loh. Nggak apa-apa, sesama teman, sesama Iya. sound engineer harus saling mencintai memang ya. Cinta sesama teman kan maksudnya. Iya. Brotherhood. CS. Oke, lanjut mas. Oke, kita langsung mulai coba ya. Belum Gimana? dikenalan tadi masnya sebelahnya. Oh, Kak Jo. Oh, Kak Jo. Ayo dong, saya
Oke. Oke. Bekasi masih banjir nggak? Bekasi. Alhamdulillah rumah saya udah ini sih sepala kecoa. Wah, oke. Lucu banget ya. Iya. Dan ini sebenarnya kita beda dari biasanya loh Kak Gaby, ya nggak sih? Betul. Biasanya kita live-nya itu 1 lawan 1 gitu ya. Nah, tapi sekarang kita ramean berempat langsung. Spesial ini berarti guys live-nya. Betul, dan semoga live kita hari ini rame ya. Waduh, lumayan nih ada 6 orang ya. Ya, udah ada mengirim emot-emot api, kayaknya mereka juga semangatnya membara nih, membakar pula ngomongnya. Membakar juga boleh. Oke, jadi untuk hari ini kita akan membicarakan atau membahas tentang apa nih Mas Anin nih? Sebenarnya lebih ke gimana cara ngerekam voice basic ya, ngerekam cara basic tapi hasilnya itu bisa bersih gitu sih. Bener sih, itu info penting juga ya Mas Anin ya. Karena hasil yang bersih, hasil yang bagus itu kan enak buat didengar kan. Betul. Gitu. Betul. Waduh, nggak sabar ya untuk mengetahui lebih dalam lagi nih. Betul. Dan ini cocok juga nih topik kita pada siang hari ini buat teman-teman yang pemula gitu ya. Dan mungkin masih belum tahu gimana caranya rekaman biar suaranya jernih, biar suaranya bagus, biar nggak ada noise. Itu buat teman-teman yang pemula yang belum tahu itu wajib banget nih. Wajib banget stay di live kita gitu ya. Dan bisa nanti kalau misalkan mau tanya-tanya gitu seputar rekaman atau seputar aplikasi-aplikasi yang mungkin bisa digunakan, itu bisa banget. Nanti tanya-tanya langsung sama sound engineer kita. Tim bikin a day in my life di Reels. Wih, boleh banget ya itu. A day in my life gitu. A day in my life gitu ya. Oke, mantap nih. Wow, langsung aja mulai aja lah ini lah. Boleh. Boleh nih, langsung kita persilakan kepada Mas Anin dan Mas Ju yang ada di sana untuk memberikan tips and trick gitu ya, terutama tentang recording untuk voice over. Silakan. Oke. Halo teman-teman semua. Kita di sini SE. Hari ini kita sharing bareng bagaimana teknis dasar dalam merekam voice over supaya hasilnya bisa bersih dan enak buat denger sama teman-teman semua. Jadi hari ini kita akan membahas gimana sih caranya yang ngerekam voice over itu, mau dengan alat-alat yang profesional ataupun non profesional, mau pakai audio interface, mikrofon profesional, menggunakan DAW dan sebagainya juga, ataupun hanya dengan menggunakan handphone, gitu teman-teman. Jadi udah kita sharing-sharing aja di sini. Mungkin basic-basicnya akan kita jelaskan sedikit ya. Jadi nanti kalau teman-teman mau sharing-sharing juga nih, pernah ngerekam gimana, caranya teman-teman buat rekaman gimana, atau ada pertanyaan-pertanyaan, bisa komen aja, nanti kita jawab. Oke. Mas Jo, kita lanjutin. Oke. Kita langsung masuk aja. Yes. Jadi yang pertama tuh, tips pertama, menghindari noise saat ngerekam voice over kita. Ibaratnya nih noise nih musuh terbesar kita lah, musuh terbesar rekaman kan, makruh hukumnya. Kalau bisa jangan sampai ada noise. Jangan sampai ada ya. Pertama-tama kita pasti nih, kita milih lokasi yang tenang buat kita ngerekam voice over kita. Hindari tempat rame ya, kayak pasar gitu kan, Indomaret rame tuh jangan. Kok bisa di rumah sendiri atau di kantor di mana. Terus juga ada suara AC, suara kipas, suara TV. Dan mungkin kalau di lokasi teman-teman, tempat teman-teman ada yang lagi bikin rumah atau konstruksi, yang lebih baik jangan itu. Wah, ini nyindir ini. Kita ini ya. Kebetulan di belakang kantor ada konstruksi teman-teman, jadi kalau ada dagdog, mohon maaf ya. Oke. Nah, misalnya teman-teman mau rekaman di rumah aja nih, di rumah aja, oke. Nah, teman-teman cari ruangan yang paling sunyi, paling sepi. Misalnya biasanya sih kamar tidur ya, atau ya kamar yang nggak kepake gitulah. Nah, semisal apa ya? Semisal udah nggak ada yang sunyi nih ya, paling nggak kita rekam pas malam-malam. Pas rata-rata tuh aktivitas pada menurun, orang pada istirahat, kita ngerekam. Biasanya sunyi tuh.
Oke. Biasanya kan. Biasanya. Habis itu yang pasti kita kalau ada suara-suara aktif yang mengganggu kan, misalnya tiba-tiba ada yang nyalain AC atau kipas, kita minta tolong dimatiin dulu sementara gitu. Sebenarnya gini teman-teman, kalau misalnya suara AC ya terutama ya, kalau AC itu sebenarnya bisa aja, nggak apa-apa dinyalain, tapi terkadang kipasnya atau fan-nya itu bisa kita kecilin dulu supaya nggak terlalu ngung gitu lah. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Ya. Terus, nah ini mungkin kita masuk ke teknis sedikit. Kita bisa pakai fitur sekarang namanya ada noise reduction. Noise itu peredam noise. Pakai peredam sederhana aja. Misalnya di handphone, coba pakai aplikasi yang mungkin aplikasinya tuh punya fitur bawaan noise reduction gitu. Misalnya kalau teman-teman pakai mic eksternal atau mic lain lah, bukan mic HP gitu, pastiin juga nih kabel micnya tuh sama konektornya kondisinya baik, biar nggak ada suara dengung. Nanti ada suara gini teman-teman, gitu. Jadi kabel ngaruh ya? Kabel main ngaruh ya. Lanjut. Mungkin selanjutnya bisa Mas Anin. Oke. Berikutnya setelah noise, jadi setelah teman-teman itu sekiranya ya udah menghindari segala noise, mau noise dari luar ataupun noise dari kabel dan sebagainya, itu dirasa sudah cukup aman. Berikutnya yang harus dihindari adalah reverb, teman-teman. Jadi reverb itu adalah pantulan suara yang bisa terjadi, yang jadi kayak gema gitulah. Gampangannya kalau teman-teman tahu kita ngomong di dalam gua, mantul-mantul lah kayak gitu itulah. Itu gimana sih cara ngilangin reverbnya itu? Ini berlaku buat pakai alat-alat profesional sama non profesional ya teman-teman. Jadi mau pakai handphone juga bisa. Itu juga tips and trick yang mau kita kasih ini juga berlaku banget. Jadi gimana cara menghindari reverbnya? Pertama, kalau misalnya teman-teman ada di dalam ruangan tertutup, pastikan ruangannya itu tuh di sekitarnya ada sesuatu yang bisa meredam suara supaya tidak mantul. Itu kalau sederhananya ya teman-teman, sederhananya bisa ada kasur, ada gantungan baju dan sebagainya, itu bisa sebenarnya, rak buku bahkan itu bisa. Tapi kalau misalnya mau yang secara profesional ya teman-teman tahu sendiri, kalau di dalam studio itu ada peredam-peredam yang nempel di dinding, ya itu gunanya untuk menghindari reverb. Nah tapi gimana nih kalau misalnya cuma di kamar gitu ngerekam pakai handphone atau pakai alat-alat profesional? Oke, yang pertama, kalau teman-teman ada kasur yang nggak kepake atau kasur lipat dan sebagainya, itu teman-teman bisa tuh taruh di depan teman-teman pada saat teman-teman rekaman, atau di belakang teman-teman juga. Lebih bagus lagi kalau ada dua, jadi bisa taruh di depan sama di belakang. Jadi posisinya itu di depan ada kasur, terus kita ngomong di tengah-tengahnya, mic kita juga di situ, lalu di belakang kita juga ada kasur. Itu lumayan meredam reverb karena tidak ada pantulan suara dari mulut kita keluar ke depan, itu tidak ada pantulan, belakang juga tidak ada pantulan, itu jelas gitu. Terus kalau misalnya mau lebih bagus lagi, ada kasur berlebih, mungkin bisa pakai 4 ya. Jadi seperti teman-teman bikin kotakan gitulah, teman-teman berdiri di tengahnya, itu sangat membantu sekali. Terus kalau misalnya yang kedua adalah teman-teman bisa rekaman di dalam lemari. Itu yang paling. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman tuh nggak bisa masuk ke dalam lemari ya, mungkin satu badan kan nggak bakal bisa masuk ke dalam lemari. Gimana caranya gitu? Itu bang, gedean pala. Di depan buka pintunya. Oh itu ya, tips and trick cara masukin ke lemari ya, buka pintunya. Atau kepalanya doang mas. Nah itu benar itu. Jadi kepalanya doang bisa. Jadi di dalam lemari, tapi pastikan ada tumpukan baju. Jadi di lemari kan biasa ada tumpukan baju tuh teman-teman ya. Nah itu teman-teman tuh rekaman aja kepalanya masuk ke dalam lemari, tapi menghadap ke tumpukan baju. Itu juga bisa. Kalau misalnya mau bikin yang
ala-ala profesional gitulah ya. Itu kan ada cost-nya juga sih ya. Jadi cost buat masang glass wool, hard wool atau busa akustik dan sebagainya kayak gitulah. Apa Jadi, gitu ya? Apa itu? Nggak mudeng gitu Mas. Nggak tahu kita ya. Kan Mas. itu apa tuh? Itu glass wool gitu-gitu kayak ini Mbak. Ibaratnya kan kalau kita masuk studio musik ya, itu dindingnya tuh ada kayak tebel-tebel tuh. Tebel-tebel. Ada yang ada itulah pokoknya. Nah, itu tuh Mbak. Itu adalah teknologi semacam busa buat meredam pantulan suara. Jadi suara gelombang suara apa nempel tuh nggak balik lagi dia, susah baliknya. Jadi itu intinya. Jadi nggak gema gitu. Ya, betul. Nah, terus yang berikutnya nih teman-teman, buat ngindarin reverb, selain teman-teman kepala masuk ke dalam lemari, bisa juga misalnya lemari geser, ada gantungan baju kan. Nah, itu pun juga bisa digunakan teman-teman. Jadi teman-teman itu rekaman menghadap ke gantungan baju itu, asalkan banyak ya bajunya. Itu pasti tidak akan ada pantulan. Ya mungkin kalau ada pantulan pun itu sudah sangat kita minimal sekali gitu teman-teman. Nah, terus ada satu cara lagi yang paling simpel sebenarnya. Teman-teman tuh rekaman di dalam selimut. Iya, di dalam selimut. Jadi kerukan selimut. Jadi, semuanya tuh tutupinnya selimut, terus teman-teman rekaman di dalam selimut itu. Mau pakai handphone, mau pakai mic, tutupin aja selimut gitu. Jadi kayak main hide and seek gitu. Hide and seek. Tapi kan selimutnya bakal panas ya Mas ya kalau pakai selimut. Ya. Keringetan nanti Mas. Oh ini nih, ya betul kata Kak Luntang Lantung tuh kayak ada wadah telur. Iya betul, betul banget. Apa ketan telur ya? Terus Wadah telur. kepala aja. Oh iya benar itu. Ya, emang agak maksa tapi itu lumayan hemat. Betul sekali. Betul sekali. Oke, yang berikutnya gimana? Kak? Nyela banget ya. Kalau misalkan rekaman di jemuran gitu kan, di situ kan juga banyak baju, bisa nggak Mas? Nah, masalahnya jemurannya di dalam ruangan apa di luar ruangan nih? Di dalam ruangan misalkan. Kalau jemuran dalam ruangan nggak masalah. Oke. Asalkan banyak ya jemurannya ya, jangan cuma jemur satu lap gitu. Nggak ada ngaruh. Soalnya aku sering kayak gitu Mas. Nanti praktekin lah kalau kayak gitu. Praktek langsung di antara sela-sela jemuran masuk langsung tanya, kamu ngapain Lol? Aku juga bakal praktekin sih Mas tips and triknya nanti. Seru. Apa nih, awas meledak sampai kalau dalam selimut. Wah, itu dia tuh. Jadi selain kita ngerekam bersih juga harus waspada ya. Takut. Gitu. Oke, terus kita lanjut setelah pertama noise sudah tidak ada, dirasa sudah tidak ada, lalu reverb kita sudah meminimalkan sekali. Berikutnya yang sangat harus dihindari adalah suara plosif. Jadi suara plosif itu adalah suara gampangannya bak kalau dalam rekaman teman-teman. Jadi jadi itu lebih ke huruf-huruf P, B, T sama D. Karena kalimat yang ada kata-kata yang ada huruf-huruf itu biasanya tuh besar kemungkinan akan terjadi plosif. Bak itulah. Gitu. Nah, itu nyebelin banget kan. Nah, jadi itu namanya plosif. Gitu. Nah, gimana sih ngindarin plosifnya? Coba Mas Jo lanjutkan. Gimana cara kita hindarin plosif tuh ya teman-teman? Pertama, kita kudu tahu dulu apa yang bikin plosif, penyebabnya. Yang pertama nih teman-teman, penyebab plosif tuh kita ngomongnya terlalu dekat sama mic. Jadi misalnya nih mic, kita ngomongnya gini, wah itu rawan teman-teman, rawan plosif. Nah kalau ditempelin ke muka gini boleh nggak? Kayak nggak kelihatan gitu ya. Habis itu misalnya teman-teman pakai mic yang beneran gitu ya. Nah itu kan biasanya mic-nya ada busanya gitu teman-teman atau cover tambahan. Itu bener-bener bisa membantu banget teman-teman.
bantu ngilangin plosif. Ya. Jadi filter mic itu udahlah gitu. Nah, solusinya teman-teman ya. Pertama, ya jangan bicara terlalu dekat sama mic, teman-teman. Kita ibaratnya mungkin untuk mic profesional ya, dari mic, jarak dari mic ke mulut tuh mungkin 10 sampai 15 mungkin Meter. sentimeter. Oh, 10 sampai 15 sentimeter. 10 meter ya? Enggak. Tahu. Nggak kedengeran banget. Pokoknya mungkin segini lah ya sekarang Iya, ya, mungkin patokannya. ya gini aja teman-teman. Gampangannya teman-teman kasih satu jengkal aja gini. Ini jengkal kan namanya? Iya. Iya. Ya, satu jengkal gini teman-teman. Antara mic sama mulut itu gini. Itu titik aman ya, titik aman. Tapi sebenarnya lebih aman lagi, sangat direkomendasikan adalah kalau misalnya menggunakan mic, mau itu kondensor atau mic dynamic ya teman-teman, itu disarankan banget pakai pop filter. Pop filter itu tuh yang lingkaran di depan mic itu teman-teman, yang kayak kayak kain. Pasti kan ada kan. Sebenarnya buat ngindarin plosif teman-teman gitu. Terus ini lagi nih teman-teman nih, setelah kalau misalnya harus pakai pop filter itu kan biasanya kan pakai mic kondensor atau mic dynamic kan teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya kita nggak pakai pop filter gimana nih? Nah, itu ada nih tips and triknya juga teman-teman. Gimana? Kak Jo, coba. Tips and triknya buat di mic kalau kita nggak ada pop filternya, Mas. Misalnya nih ya. Tadi pertama kan udah pakai itu ya, pakai busa ya, busa yang di dalam mic itu. Nah, biasanya kan ada tuh teman-teman, kalau misalnya teman-teman beli mic profesional gitu pasti ada busanya gitu lah kadang-kadang. Kalau nggak ada ya dicariin aja. Nah, kalau misalnya nggak ada, solusinya gimana Kak Jo? Solusinya teman-teman ya, simpel banget. Kita pertama bisa pakai baju atau kaos itu mic-nya. Yang kedua bisa pakai kaos kaki teman-teman. Nah, kenapa kok bisa pakai? Kenapa tuh Kaos kakinya? Jadi kaos kaki itu sebenarnya fungsinya sama ya kayak busa peredam, busa yang ada di mic itu, teman-teman. Jadi gimana sih menghindarin sebenarnya bug plosif itu tuh muncul dari dorongan tekanan suara yang kuat, jadi menghasilkan suara bug itu. Nah, itu kain baju yang kita taruh di mic itu tuh bisa banget meredam gitu loh. Sebenarnya kalau tadi pengganti pop filter ya teman-teman, pengganti pop filter itu tadi yang tadi Kak Ju bilang pakai kaos itu, dia juga taruh posisinya itu sama kayak kita menggunakan pop filter, jadi ditaruh di depan mic-nya teman-teman. Itu lebih enak lagi. Jadi kalau gambarannya ini mic, terus di sini ada kaos, nah di sini teman-teman ngomong gitu. Jadi teman-teman ngomong di belakang kaosnya, mengarah ke mic gitu teman-teman. Terus kedua, kalau misalnya pakai kaos kaki tadi itu, kaos kaki itu juga pengganti yang corongnya di mic itu teman-teman. Kaos kakinya dimasukin aja ke dalam mic-nya gitu. Itu lumayan banget teman-teman, bisa membantu juga. Tapi asalkan ya kaos kakinya yang baru teman-teman ya. Ini ada yang komen juga nih Mas. Iya tuh. Ada yang tanya juga Mas, buka kaki bekas boleh apa enggak? Kak Dini tanya tuh kan, kaos kakinya bekas boleh aja sih Kak, asalkan kuat nyium aroma nggak sedap, nggak masalah. Siapa tahu lagi pilek ya Mas ya pas rekaman, jadi nggak kecium. Gitu teman-teman. Terus selain itu kalau misalnya emang nggak ada lagi nih, paling mentok ya teman-teman, biasanya teman-teman bisa nerapin ini juga. Kalau misalnya teman-teman rekaman pakai handphone terus pakai headset colokin, nanti kan ada mic handphonenya kan. Nah, itu teman-teman tuh ngomong di mic handphonenya itu tuh juga jaraknya tadi ya kira-kira 1 jengkal, jangan terlalu dekat. Terus bisa juga paling gampang teman-teman tuh pakai masker, pakai aja masker kayak jadi kita lihat situ Kak Amal kan pakai masker ya. Nah, itu sebenarnya Kak Amal tuh udah siap buat rekaman itu. Lo kan ada project Amal. Nah, pakai itu bisa teman-teman, itu bisa lumayan mengurangi ya. Aku nggak bilang itu bisa menghilangkan, tapi itu lumayan mengurangi teman-teman. Jadi teman-teman pakai aja masker, terus teman-teman misalnya pakai mic yang di headset itu ya, itu ngomongnya gini dengan jarak ya 1 jengkal tadi itu teman-teman, itu lumayan mengurangi.
Gitu sih teman-teman. Itu tips and trick sederhana ya kalau misalnya teman-teman emang juga kepepet harus buat voice over lagi tidak di tempat yang lagi tidak di tempat yang memungkinkan untuk profesional ya. Misalnya teman-teman lagi di jalan atau di apa, pakai aja masker atau tisu gitu, tutupin itu bisa teman-teman. Atau kaos, baju gitu, mungkin buka dulu bajunya. Wah, mana? Untuk apa dulu diklarifikasi dulu Mas biar nggak salah paham. Buka baju untuk apa? Ada yang tanya nih, Mas. Oke, gimana? Oh, ini Kak Anita ya? Yap. Oke, Kak Anita, Mas mau tanya, bukannya pakai masker makin tidak vokal ya suara kita? Iya, betul. Itu bakalan mengurangi ibaratnya artikulasi vokal kita memang kalau pakai masker. Cuma ini kan apa namanya, fokusnya saya hanya memberikan saran untuk mengurangi plosif gitu. Tapi memang saya sangat tidak menyarankan, makanya ini saya taruh paling belakang banget kan, ini tips and trick yang sebenarnya tidak disarankan. Cuma tadi makanya aku bilang kalau kepepet gitu Kak Anita, kalau kepepet banget. Tapi kalau misalnya emang kepepet banget kayak gitu, selain pakai masker tadi pakai kaos aja sih Kak Anita. Jadi kaos ditaruh di depan. Mungkin kalau nggak ada kaos bisa kain apapun lah. Gitu Kak Anita. Begitu Kak Anita. Semoga terjawab ya pertanyaannya Kak Anita. Nah, terus selanjutnya Terus tips yang terakhir nih ya teman-teman ya. Kita kudu menjaga jarak mic dari mic ke mulut gitulah. Jaganya kudu di jarak teman-teman biar kita bisa dapat rekaman suara yang jernih dan simbang lah. Nah, apa sih efek dari jarak mic sama mulut yang kurang tepat? Ya Allah, salah mulut itu dia. Lah misalnya teman-teman sama mic kita terlalu deket ya. Wah, nah itu balik lagi teman-teman. Bakal plosif tadi. Bakal terlalu plosif. Nama nanti rata-rata suaranya siap. Terima kasih Mbak Anita Sita. Iya, terima kasih. Sama kan itu. Sama. Kalau misalnya tadi aku ngelanjutin ya dari Kak Jo, kalau misalnya masalah jarak kayak tadi emang kita udah bahas ya. Kira-kira jaraknya adalah 1 jengkal itu sih, 1 jengkal dari mic. Itu yang paling ideal gitu, teman-teman. Jadi setelah tadi pertama ya, kita bahas lagi dari awal tadi, setelah pertama kita noise sudah bisa dihindari, lalu reverb itu sudah bisa meminimalkan, lalu plosive itu kita bisa menghindari juga seminimal mungkin. Itu rekaman pasti sudah bisa dipastikan bersih, tapi tidak bersih 100% teman-teman, karena kalau mau bersih 100% ya memang menggunakan alat-alat profesional pertama, terus kedua sudah melalui proses editing gitu teman-teman. Jadi ini kita secara basic aja, secara sederhana supaya bersih suaranya, supaya ini supaya enak didengar, yaitu intinya itu 3 itu tadi teman-teman. Jadi hindari noise, hindari reverb yang berlebih, lalu meminimalkan suara plosif gitu teman-teman. Jadi intinya dari kita membaca membacakan voice over ya, merekam suara kita untuk voice over, intinya tuh kita ingat 3 itu dulu teman-teman. Setelah ingat 3 itu kita rekaman tuh bisa kita bilang bersih. Nanti untuk masalah kualitas audio tinggal bagaimana alat-alat yang digunakan aja sih, sebenarnya itu teknis ya teman-teman. Jadi teman-teman mau menggunakan handphone pun kan juga ada kualitasnya gitu. Itu masalah nanti sih. Jadi ya, hari ini kita yang bahas itu adalah bagaimana menciptakan suara yang bersih dulu pada saat rekaman, yang aman dulu teman-teman gitu. Oke. Menarik ya kamu ya. Menarik ini. Yes. Gimana? Ada pertanyaan-pertanyaan lain mungkin? Jadi mungkin gini ya, Kak Gaby sama Kak Amal, mungkin ini kan kita di sini menjelaskan basic-basicnya nih ya. Ya mungkin di sesi-sesi berikutnya kita bisa
bareng SE lagi kita bisa ke topik yang berikutnya adalah bisa editing singkat, editing basic dan sebagainya, bisa bagaimana sih ngerender kualitas audio yang bagus dan sebagainya, itu bisa ya nanti ya. Gitu kan. Wah, boleh tuh. Boleh Boleh. banget. Berarti kita nanti live cara editing nih, Mas. Boleh editing singkat yang gimana, jadi Singkat. ibaratnya melanjutkan sesi ini setelah rekamannya dirasa sudah bagus, bersih, bukan bagus maksudnya bersih dari segala 3 hal itu tadi, 3 inti itu. Terus gimana sih kita ngedit secara simpel aja supaya hasilnya bisa maksimal. Gitu. Berarti banyak ya sebenarnya ya pembahasan yang tentang audio, terus tentang cara rekaman tuh sebenarnya banyak banget dan nggak bisa dibahas tuntas sehari ternyata ya. Betul. Karena hari ini kita aja baru membahas basicnya aja, awalnya Iya. aja, pembukanya aja, masih ada praktek-praktek, belum editing. Wah, Benar. menarik nih, kita bakal bikin berpart-part nih seri sama SE nih. Betul. Nanti lama-lama kenal Mas. Boleh dong, bagus dong kalau gitu. Kan nggak kenal nggak sayang. Aduh. Bahaya tuh. Iya. Bye. Aduh, aku tadi sebenarnya mau tanya, tapi aku lupa. Mau tanya Aduh. apa ya tadi ya? Masih muda Kak Amal. Masih muda Aduh, loh. aku mau tanya. Tanya apa ya? Bentar. Aku ingat-ingat dulu. Atau mungkin teman-teman yang join live-nya University of Academy ada pertanyaan bisa langsung ditanyain aja. Yes. Mumpung nih kita itu lagi live bersama SE. Bener banget. Jadi yang masih bingung boleh langsung ditanyakan di call aja. Single apa udah ada pacar? Boleh. Waduh. Topik lah. Instagramnya dong Mas, gitu ya. Biasanya gini gak sih Mas, kalau aku mau chat ada yang marah nggak gitu? Aduh, malu. Lu. Aduh Oke, Mas. gimana teman-teman? Aduh. Atau Kak Amal sama Kak Jevi ada yang mau ditanyain? Aku sebenarnya mau nanya. Masih lupa? Enggak, ada nih. Oke. Kalau untuk tadi kan tips-tips yang Mas Anin berikan itu sebenarnya bisa untuk profesional juga sama untuk yang pemula berarti ya Mas ya? Betul. Jadi tips and triknya tadi itu adalah inti dari awal sebelum kita rekaman ya. Jadi kita menghindari noise, menghindari reverb, sama menghindari plosive. Itu berlaku untuk penggunaan alat-alat profesional maupun alat-alat non profesional. Mau pakai handphone pun juga harus menghindari 3 itu. Gitu. Apalagi kan sekarang zaman banget ya Mas ya, voice over bikin daily vlog seperti ada tadi yang komen juga, terus kayak ya sekarang kayak konten-konten apa aja tuh semuanya pada diisi voice over gitu, dan itu juga mungkin bisa diterapin sama teman-teman yang ada di rumah gitu ya. Betul. Ini apa nih Kak Luntang-Luntung, Kak katanya mau ada workshop ya. Nah itu coba dijawab Kak Gibi sama Kak Amal. Oh iya, kita lupa menginfokan kembali nih. Bener banget teman-teman semuanya. Besok banget ya ternyata. Betul. Ya Allah. Jadi besok hari Jumat itu Voice Over mengadakan workshop. Apa namanya Kak? Voice of Imagination. Jadi kalau untuk tema pertama kita besok itu adalah akan membahas soal voice acting. Nah, betul. Dan bisa dibilang itu adalah workshop offline pertama kita. Wow. Dan dia tuh limited seat. Ya. Ya, dan ya bagaimana ya? Sorry, untuk kursinya besok udah penuh ya. Sorry gitu. Jadi untuk kalian yang mungkin pengen ngerasain gimana sih rekaman itu gitu kan. Nah besok itu tuh di workshop itu orang-orang yang mungkin pengen menjadi voice over talent, terus habis itu kepo kan sama cara rekamannya gimana, kalian bisa nyobain langsung juga di workshop hari Jumat jam 3:30 jam 4 ya? Jam 4 ya? Jam 4 sore. Ya, tapi itu untuk bisa dibilang batch pertama kita ya. Nanti kalau misalkan teman-teman juga ternyata banyak yang antusias dan pengen juga ngerasain gimana jadi voice over profesional
kenal gitu ya, langsung rekaman, langsung ngerasain experience-nya gitu. Nah, semoga nanti akan kita lanjutkan. Betul. Ya. Kalau banyak yang antusias, kita akan adain lagi tuh workshop selanjutnya. Iya, betul. Seperti itu. Jadi teman-teman yang lain juga bisa ngerasain nih. Karena kita terbatas banget seatnya. Gitu deh. Apa itu? Ya, ketinggalan katanya. Tenang Kak, semoga nanti secepatnya ya, mungkin setelah lebaran atau beberapa bulan setelah lebaran kita rencananya bisa ngadain lagi. Betul, rencananya kita akan 1 bulan sekali. Nah ya, makanya biar nggak ketinggalan, pantengin terus aja Kak Instagram Indo Voiceover ataupun Indo Voiceover Academy. Betul sekali, nanti kita juga bakal langsung rekaman bersama 2 FE kita yang ada di sini. Jadi bener-bener kalian tuh memposisikan sebagai talent voiceover gitu, jadi kalian rekaman, terus nanti juga misal ada kurangnya Kak, bahkan nanti bakal dikasih tahu langsung sama sound engineer. Seperti itu. Wah, pengen ikutan, wah banyak banget ternyata ya. Seru banget pengen join emang Kak, seperti itu. Untuk tempatnya tuh besok di Daily Favor ya Kak Amal ya. Betul, di daerah Pancawinatan. Dan ya semoga nanti akan ada batch selanjutnya. Jadi buat teman-teman kalian pokoknya pantengin terus IG kita, media sosial kita, biar nanti kalau ada info-info nih, ada workshop offline lagi, kalian bisa langsung join. Seperti itu. Tapi jangan cuma dipontongin, di follow. Betul. Di follow tuh, biar dapat ya? notifikasi sering gitu. Kuilah, yuk ikutan. Oke, ini mungkin kita masih ada waktu ya Mas. Betul. Ya. Kita masih ada waktu, jadi masih kita persilahkan buat teman-teman yang mau nanyain soal audio, soal rekaman atau editing itu bagaimana, itu boleh langsung ditanyakan. Ya sih. Yang ada bingung-bingung langsung ditanyakan aja, nggak apa-apa. Betul. Masnya tidak mengerikan kok ya, tidak galak ini, cuma tampangnya doang. Oh iya, aku ada pertanyaan lagi nih Mas. Apa ini mungkin itu? juga yang sering teman-teman tanyakan juga, netizen yang pikirkan juga gitu ya. Sebenarnya ada nggak sih Mas aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan untuk editing gitu ya, untuk editing sebagai pemula, yang tentunya editingnya tuh cuma pakai HP aja. Ada nggak sih Mas? Atau rekomendasi aplikasinya apa? Kalau editing di HP ya? Editing di HP itu sebenarnya ada sih beberapa aplikasi audio editing ya. Mungkin kalau teman-teman cari di Play Store atau di apa tuh ada sih beberapa audio editing. Dan itu sebenarnya intinya semua sama. Jadi kalau aku mungkin belum bisa merekomendasikan mana yang bagus, karena kebetulan aku sendiri pun juga jarang ya kalau ngedit langsung dari handphone. Jadi tapi intinya pasti banyak aplikasi audio editor gitu di App Store atau di Play Store. Itu intinya semua sama, nanti ada bagaimana menghilangkan reverb, bagaimana ngatur volume dan sebagainya, automation, sebenarnya semua intinya sama. Mungkin ya itu kalau tadi aku bilang sesi berikutnya mungkin kita buat editing simple. Mantap sih. Sangat-sangat boleh. Boleh banget. Ini teman-teman yang mau sesi selanjutnya kita adain editing, boleh di komen. Kalian pada mau nggak? Hehehe. Kuotanya berapa Kak per batch? Ada Kakak Anita Sitohang. Ada berapa nih Kak? Bulan ini sih kuotanya 10-15 orang ya. Tapi untuk bulan depan kemungkinan bisa menambah juga Kak. Ya, bisa menambah, bisa berkurang. Ya, betul. Jadi mungkin setiap bulannya nanti akan beda nih kuota per batch-nya. Yap. Eksklusif banget berarti kan? Iya, emang ya. Karena kita maksimal cuma 15 orang aja. Ya. Dan siapa cepat dia dapat. Nah, itu dia. Karena kan kalian akan dihadapkan sama ratusan orang ya, atau puluhan orang yang ingin juga nih belajar gimana cara rekamannya, terus cara kalau misalnya dubbing atau apa kayak gitu. Begitu Kak Anita Sitohang. Ya. Boleh. Boleh. Tunggu update-annya ya Kak ya. Nanti kita akan infoin di Instagram juga. Oh iya. Tuh kan langsung ngebooking tempat tuh satu tuh. Iya boleh. Ini nggak ada yang mau bertanya lagi Kak tentang rekaman audio seperti itu.
Tapi aku juga mau bertanya sih Mas Sani, sembari menunggu teman-teman di sini bertanya. Kan tadi Mas Sani juga bilang tips-tips gimana cara ngilangin noise kayak pakai peredam dan lain sebagainya. Kalau misalnya nih Mas, udah kita lakuin, tapi ada orang batuk gitu, apakah suaranya akan tetap masuk atau menggeser kursi kayak gitu, apakah tetap akan masuk Mas? Kalau masuk sih tergantung jarak ya. Oh. Kalau misalnya dia batuk terus atau geser kursi tapi tidak terlalu terdengar atau hanya terdengar samar-samar sih masih aman aja sebenarnya. Kecuali kalau misalnya nih kayak aku nih rekaman terus habis itu si Kak Jo nih batuk nih tahu-tahu gitu. Udah nih Kak Jo kita usir aja. Jangan di dalam batuk. Kalau gini benar-benar ngaruh ya. Tapi kalau misalnya jaraknya kira-kira kita dengar di kuping kita, dia tidak terlalu banter, tidak terlalu berpengaruh, aman-aman aja sih. Mungkin itu sama dia batuknya tuh pas kita lagi jeda dialognya Mas, kita lagi bla 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 bla. Ya. Dia batuknya pas di jeda tuh masih aman banget teman-teman. Bisa kita cut. Jadi kalau misalnya kita lagi nggak perlu take ulang. Tapi kalau take ulang itu hanya diperlukan kalau emang dirasa mengganggu banget. Jadi kita lagi ngomong kayak gini, terus tahu-tahu ada suara wah gitu, atau suara kret, nah itu ulang, harus. Atau suara motor. Suara motor gitu misalnya. Tapi kalau tadi kayak Kak Jo bilang lagi di jeda antara kita berhenti atau diam ngomong itu antara per huruf ya per kata, itu bisa banget malah dipotong. Jadi nggak perlu rekam ulang. Gimana cara motongnya? Nah itu audio editing. Oh begitu, aduh sangat bermanfaat sekali ya infonya. Betul. Ya. Ini sebenarnya masalah teknis tapi dia penting banget ya. Betul. Penting banget. Penting banget untuk voice over. Oke, ada lagi nggak nih yang mau tanya-tanya nih? Asik, live kita. Live lagi. Oh, live lagi sama kakak-kakak tentang editing, please. Oke, siap. Boleh. Kapan kita adain ya? Langsung datang nih, enggak sih? Andai kan bulan puasa itu sampai tanggal 40 gitu ya. Oke. Pokoknya udah siap mau live lagi nih. Udah siap banget. Nah, ini jadi ketagihan ya, ketagihan live ya. Aduh nih. Enggak bercanda. Experience-nya. Oke. Kita masih ada nih waktu sekitar 1 menit. 1 menit. Aduh Kak, itu cepat sekali 1 menit. Harus part 2, siap. Bener banget. Aku setuju sama Kakak Luntang-Luntang, harus kita adain part 2. Kita akan adain part 2 langsung meeting. Betul. Bisa langsung ini juga ya DM ke Indovoice aja langsung tanya kapan lagi ada lagi dong. Nah aku juga bisa langsung DM adminnya dong. Betul. Teror aja adminnya teman-teman. WA aja adminnya benar. WA aja adminnya benar. Aku juga mau info ini ke teman-teman semuanya. Nah, untuk Indo Voice Over Academy itu kita juga ngadain kelas-kelas via website yang mana dia itu pre-record ya. Nah, nanti di situ teman-teman bisa belajar mulai dari basic voice over, kemudian ada voice acting, ada dubbing, ada podcast, pokoknya ada macam-macam sampai editing gitu ya. Sampai gimana caranya kita bikin suaranya jadi bagus gitu ya, jadi profesional. Nanti di situ ada kelasnya, ada cara-caranya, dan tentunya kita juga dibantu sama mentor-mentor yang profesional. Nah, untuk cara daftar kelasnya seperti apa? Nanti teman-teman bisa langsung aja cek websitenya Indo Voice Over Academy gitu. Nanti di situ kalian bisa langsung daftar websitenya, kemudian nanti kalian bisa pilih nih, kira-kira mau subscribe, mau pilih paket yang berapa bulan gitu. Nanti di situ kalian udah bisa akses 12 kelas, di situ ada ratusan video. Plus ada kisi-kisi sama udah ada kisi-kisi tes gitu ya, ada tesnya sama udah ada sertifikatnya gitu. Wow, berarti kelas offline belum ada ya Kak ya? Ada yang katanya untuk kelas offline-nya ada nggak sih Kak? Untuk kelas offline sementara kita adanya workshop
offline itu untuk saat ini. Nah, nanti untuk workshopnya kita juga temanya bakal beda-beda gitu. Jadi pokoknya teman-teman ditunggu. Online kita ada, offline ada juga. Kalau misalkan teman-teman ada di luar Jogja nih gitu ya, kalian bisa ikut kelasnya kelas online. Betul. Mau Yap, offline, ya, mau offline, mau online ada sertifikatnya semua ya kan? Betul, ada semua dong. Betul. Oke. Ini kayaknya kita udah berapa jam ya kita live ini gue? Gak kerasa ya, rasanya lumayan ya. kayak baru 1 menit gitu. Tapi pokoknya teman-teman nantikan live selanjutnya karena kita akan live setiap apa nih Kak? Setiap hari, ini hari apa? Hari Kamis ya, setiap hari Kamis kita akan live. Untuk jamnya bisa berubah ya kakak ya. Jadi nanti untuk jamnya bisa dipantau aja. Yang penting kita live di setiap hari Kamis setiap minggunya. Ya, seminggu sekali setiap hari Kamis. Betul. Nah gitu, dan kita mau ngucapin terima kasih buat kakak-kakak sound engineer, ada Mas Jo sama Mas Anin yang udah menemani kita pada siang hari ini. Terima kasih Mas. Terima kasih banyak ilmunya, tips and triknya. Semoga dengan ilmu info yang sudah diberikan oleh Kak Anin dan Kak Jo ini bisa dipraktekkan mungkin ya sama teman-teman yang ingin memulai rekaman di rumah gitu, bisa langsung dipraktekkan aja. Betul, dan nantikan sesi selanjutnya bersama Kak Jo dan Kak Anin lagi. Kita tunggu ya sesi editing nanti. Kalau perlu ditandai nih mukanya Kak Jo dan Kak Anin biar nggak lupa. Betul. Jadi jangan lebih banyak kelasnya buat sound engineer ya. Special edition Mas. Spesial sound engineer. Oke, siap. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih. Bye-bye. Teman-teman.